Oke, selamat datang di acara sesi webinar Mata Garuda. Eh, Tema kali ini adalah the human side of teknologi yang bakal dibawakan sama Afi Syahrina. Dari beliau adalah UX Researcher di Salesforce Indonesia, dan itu lagi Mas Adi Wicaksono yang sekarang merupakan PhD student di Birmingham. Kemarin teman-teman sudah sempat mengikuti sesi webinar kemarin webinar Mata Garuda. Kemarin yang udah ngikutin em, beberapa webinar dari hari Rabu yang pertama, terus ada hari Kamis ada 4, dan sekarang ada webinar yang berarti yang ke-6. Jadi di sesi seri webinar kali ini kita juga ngajak teman-teman yang sedang mendengarkan mengikuti webinar ini untuk mungkin ada yang ingin menyumbang tema atau ingin sharing untuk sebagai next speaker di webinar, mungkin bisa kontak Mata Garuda. PIC-nya ada saya, ada Via, dan ada Vero. Nanti mungkin bakal saya jelaskan lebih detail. Nah, di webinar kali ini kita akan mendengarkan sharing dari pertama-tama dari pembicara pertama kita, Mbak Alfi Syarina. Lalu setelah itu bakal dilanjutkan oleh sesinya Mas Adi. Nanti setelah kedua sesi itu selesai, bakal ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaannya di bawah tuh ada box Q&A. Tulis saja di situ, nanti bakal saya bacakan, nanti bakal dijawab oleh kedua pembicara. Nah, siapa sih Afi Syarina? Kita bacakan CV-nya ya. Bentar, ada masalah. Di situ nanti bakal saya bacakan, nanti bakal dijawab oleh kedua pembicara. Nah, siapa sih Afi Syarina? Oke, akan saya bacakan CV-nya Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Halo, halo. Halo, salam kenal nih dari Mbak Alfi untuk kita semua. Aku bacanya Mbak Alfi CV-nya. Jadi Mbak Alfi Syarina ini adalah seorang UX researcher. Apa itu UX researcher? Mungkin UX researcher mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh orangnya sendiri di Salesforce Indonesia. Ini kok nggak keluar ya slide-nya ya? Oke, mungkin slide-nya ada sedikit gangguan teknis, semoga terlihat dengan jelas ya. Jadi kalau saya ini ada sedikit gangguan, maaf.
Jadi si Rina ini merupakan director Microsoft. Lalu dia sempat user research project di GIZ. GIZ-nya apa ya Mbak? Itu kayak lembaga apa sih developmentnya dari Jerman gitu. GIZ. Dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Pacitan. Hmm. Terus research internship di Mobile Life Center, Swedish Institute of Computer Science. Dulu Mbak Alvina itu PK3. Dia mengambil program MSc in ICT Innovation dengan keahlian Human Computer Interaction and Design di KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Swedia, dan Université Paris, Prancis, double di 2 kampus. Lalu dia merupakan lulusan dari Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah aktif sebagai reviewer dan editor di KAI UX Indonesia, terus di bagian program and paper KAI UX Indonesia 2016, the second HCI and UX Conference in Indonesia, terus aktif juga di Yogyakarta ICM chapter member, juga di United UX dan UX ID. Mbak Alfi menang kategori visualisasi dan analisis data di Hackathon with Government tahun 2015, pemenang IPIS Challenge Asia Pacific Student Entrepreneurship Society Stanford Summit 2012, wah keren nih. Terus award di LPDP PK3, terus beasiswa pertukaran pelajar Erasmus Mundus Euro Asia 2010 dan 2011. Oke, sekarang kita mungkin saya serahkan ke Mbak Alfi. Mbak Alfi ini mungkin bisa mulai cerita dan sharing tentang apa yang ingin diceritakan mengenai sisi mungkin cerita user experience, terus pengalaman di laptop, terus juga sedikit perkenalan mungkin tentang field user experience atau HCI ini yang mungkin masih ada yang kurang familiar di antara yang ngikutin webinar ini. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore waktu Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri buat kesempatannya. Terima kasih Mata Garuda juga. Jadi di sini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya bekerja sebagai UX researcher di Telkom Indonesia. Suara mic-nya emang kemeresek gini dari mana ya? Iya ya. Halo. Ya, halo. Jelas nggak? Jelas. Masih ada sedikit kemeresek. Oh ya. Ya udah. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kabarin lagi ya. Halo. Iya. Oke. Ini aku coba agak keras ngomongnya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke UX sendiri, mungkin aku mau perkenalan sedikit tentang sales talk itu sendiri. Mungkin bisa next slide. Oke. Belum berubah ya? Udah. Oke, next lagi. Oke, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, Sales Talk sendiri itu adalah sebuah startup yang fokus di mobile e-commerce. Kita menjual fashion items buat perempuan. Nah, visi dari Sales Talk sendiri dia untuk memberikan akses ke pakaian berkualitas dengan harga terjangkau untuk seluruh wanita di Indonesia. Nah, ini kita dukung dengan harga yang jujur, margin sekecil-kecilnya, terus bebas biaya pengiriman, bisa bayar di rumah, dan lain sebagainya. Untuk Sales Talk sendiri dulu dimulai pada tahun 2014 dari co-foundersnya dulu awal-awal jualan baju di Facebook dan ternyata itu laku banget dan akhirnya pindah ke platform mobile gitu. Nah, Sales Talk sendiri sebenarnya bukan marketplace seperti e-commerce yang lain gitu. Jadi kita benar-benar jualan baju kita sendiri.
Dan yang perlu diketahui nih, sebenarnya Shellstock itu adalah perusahaan berbasis teknologi. Jadi kita adalah tech company yang kebetulan aja jualan baju gitu. Nah, kenapa sih kita disebut tech company? Karena kita prinsipnya kita data driven. Jadi semua decision itu diusahakan untuk selalu menggunakan data. Terus kita juga memprovide teknologi-teknologi yang kita gunakan itu kita ini sendiri kita develop sendiri gitu. Oke, next. Masih loading. Iya. Bentar. Aku lihat backup. Nah, mungkin sambil cerita aja. Jadi kalau Shellstock itu kita fokusnya ke middle and lower income class. Jadi misalnya kita bikin consumer class di Indonesia itu ada upper class, middle class, lower class gitu. Udah ya, di tempat aku belum. Tapi sambil lanjut cerita aja. Nah, jadi kalau Shellstock sendiri kita mentargetkannya lebih ke middle and lower class. Jadi kita juga jual baju-baju kita dengan harga semurah mungkin. Range harga kita itu sekarang sekitar 80.000 sampai 250 ribuan gitu. Jadi beda sama mungkin yang upper class dan middle class itu kalau jualan baju mungkin bisa 200 atau 300. Sementara Shellstock kita mentargetkan pasarnya yang lebih middle and lower class lah. Nah, Oke, terus next. Ya, aku slide-nya nggak muncul sih sebenarnya, tapi ya udah ya. Oke, terus siapa sih user-user di Shellstock? Tadi kan kita udah cerita target pasarnya seperti apa. Dan terus untuk profil user kita, jadi kalau customer Shellstock itu kita sebutnya Sista. Sista-sista di Shellstock ini terdiri dari perempuan berumur 18 sampai 45 tahun, biasanya memiliki smartphone sendiri, dan uniknya nih, mereka itu rata-rata memiliki pengalaman belanja online lewat media sosial. Nah ini beda lah sama user-user yang udah terbiasa dengan e-commerce. Ternyata sista-sista di Shellstock itu belum terlalu terbiasa dengan e-commerce. Jadi mereka lebih terbiasa beli via chat gitu. Jadi ngelihat dari sosial media lain, misalnya Instagram atau Facebook. Nah, terus baru kalau mau beli, mereka add kontak personnya, terus mereka kontak-kontak di situ, baru mereka purchase di situ. Jadi bukan melalui website atau app. Nah, ternyata sorry, saya pause bentar. Ini sepertinya ada gangguan teknis. Ada banyak yang ngeluh, slide-nya nggak kelihatan. Saya pause bentar ya, maaf ya. Oke, sip, santai. Iya, di tempat aku juga masih loading. Tempat aku keluar sih, lancar.
Halo, gimana? Mau lanjut? Bentar. Oke. Maaf ya, ini udah lancar, terus ada Oke. ada yang berubah atau gimana? Saya kurang paham. Halo, di tempat aku udah muncul slide 15. Mungkin ke atas lagi sih. Oke, ke atas lagi ya. Di sini mungkin? Nah, atas lagi sih sebenarnya. Tapi nggak apa, ini aja. Oke, tadi sampai mana? Oke, ya. Sista di sales stock. Nah, ini mungkin ada beberapa profil, bisa teman-teman lihat sista di sales stock ini kurang lebih yang seperti ini. Jadi masih banyak yang ragu atau nggak berani atau kayak merasa nggak bisa untuk mengoperasikan ini e-commerce gitu. Kayak mereka tuh masih asing banget sama yang namanya e-commerce. Nah, ini contohnya yang di gambar itu kita udah kasih link ke website, tapi ternyata teman-teman sista-sista itu masih kurang paham, kurang suka lah. Terus ini ada yang sebelah kanan juga ada, langsung aja deh, nggak usah pakai link lagi, aku mau kondangan minggu ini ya. Apa itu? Bahasanya susah banget. Nah, yang seperti itu. Terus rata-rata juga mereka masih menggunakan bahasa yang apa ya, enak diketik di mobile gitu, jadi agak-agak mungkin tidak baku dan alay gitu. Terus mungkin bisa next aja. Oke, untuk merancang user experience sendiri, mungkin aku bahas sedikit tentang apa sih user experience itu. Jadi user experience adalah seluruh pengalaman seseorang menggunakan produk, sistem, atau layanan tertentu. Nah, ini tidak terbatasi untuk produk-produk yang bersifat digital, tapi bisa produk apapun. Misalnya kita beli baju di supermarket atau beli kopi di Indomaret gitu. Nah, kita juga pasti mengalami user experience gitu. Jadi user experience ini sifatnya holistik. Jadi bukan hanya soal desain interface. Interface itu ya salah satu komponen yang mendukung user experience kalau produk kita bersifat digital gitu. Nah, untuk mendesain UX sendiri kita kalau bisa selalu harus melihat kebutuhan user. Kita harus memahami siapa sih user kita, terus mereka tuh punya kebutuhan apa, mereka punya keseharian seperti apa, terus pemahamannya udah sejauh mana gitu. Dan kita harus setiap membuat keputusan desain itu nggak boleh menggunakan asumsi. Kita harus selalu memvalidate segala design decision yang kita lakukan gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Next. Nah, kalau teknologi yang ada di Salesforce sendiri ini agak kepotong ya. Sebenarnya ada yang aku tulis ada 6 itu di situ. Sebenarnya masih ada lebih dari 6, tapi ini aku akan bahas beberapa teknologi yang ada di Salesforce yang mungkin mendukung user experience dalam di baju gitu di Salesforce. Oke, mungkin langsung lanjut aja. Halo, Fik. Ya, bentar. Aku sambil benerin ada apa di broadcastnya tuh ada slide-nya nggak muncul nih, cuman di dashboard kita muncul. Oke. Tadi sampai mana Mbak ya? Lanjut aja mungkin, langsung aku bahas satu-satu aja. Nah, ini yang pertama apa sih
tentu saja kita punya website dan app untuk Salestalk sendiri di salestalk.com. App-nya baru ada di Android karena kita marketnya juga baru di smartphone Android, belum yang sampai iPhone. Nah, dulu awal mulanya untuk websitenya kita pakai Circlo, jadi itu platform untuk jual beli online juga. Nah, ternyata waktu awal-awal kita pakai Circlo itu kita ngelihat traffic kita itu terbanyak aksesnya itu menggunakan mobile. Nah, karena kita masih startup nih waktu itu, dan tentu saja kayak kita punya resource terbatas, terus waktunya juga terbatas, dan saat itu kita harus fokus mengerjakan yang penting-penting aja. Jadi waktu itu kita migrasi dari Circlo ke website kita sendiri. Kita bikin website pertama kita itu langsung tampilannya tuh optimize untuk mobile gitu. Karena kita udah langsung fokus ke mobile user. Nah, ini juga menguntungkan kita waktu mengembangkan app yang pertama kali. Dulu kita menggunakan code base yang sama untuk website dan app gitu. Jadi awal-awal rilis Android app, tapi sekarang udah native di Android sendiri. Nah, itu juga lumayan save our time dan energi. Nah, terus kenapa sih gimana sih bisa dapat experience belanjanya kalau misalnya tampilannya cuma kayak satu kolom di tengah gitu. Terus gimana mau belanja, barang kita kan banyak gitu, cuman ada satu di tengah gitu, bisa ngeliat apa sih. Nah, kita juga menggunakan algorithmic feed di mana barang-barang yang kita tampilin itu bisa jadi beda dari satu user ke user yang lain. Kita juga melihat tingkat ketertarikan user ke barang-barang. Misalnya kalau saya sendiri mungkin lebih sering mencari baju yang sifatnya maxi dress atau baju muslim gitu. Nah, nanti mungkin feed dari website saya atau di app saya itu bakalan beda sama teman-teman yang lebih interest ke mungkin bajunya kayak mini dress atau semacamnya gitu. Mana ya? Masih naik lagi feed. Nah, ini udah ini aja. Nah, ini tampilannya websitenya Salestalk dulu waktu pertama kali banget kita bikin website sendiri pakai Circlo. Jadi kita sempat merasakan punya satu website desktop yang full gitu ya. Dari akses di website address atau semacamnya gitu. Aku mendengar suara aku sendiri. Terus next aja. Oke, mic-nya agak dipegangin mungkin, Mbak. Jadi agak ngurangi noise. Oke. Halo. Jelas nggak? Jelas. Oke. Oke, ini website kita. Terus, nah ini waktu pertama kali kita pindah dari Circlo ke hosting sendiri gitu websitenya, kita langsung bikin satu tampilan yang lebih mobile first gitu. Oke, lanjut aja. Nah, terus kita juga ada teknologi namanya Serviam. Itu dia sebuah platform untuk balesin chat-chat dari Sista atau pertanyaan-pertanyaan dari Sista. Kita kan available dari berbagai macam channel tuh, ada di live chat di website, ada di Line, ada di Facebook juga. Jadi kita masukin semua message-message itu ke dalam satu platform yang namanya Serviam. Nah, ini Serviam ini digunakan oleh teman-teman customer service. Kita ada sekitar 500 customer service yang bekerja dari 24 jam, benar-benar 24 jam 7 hari. Jadi mau ngechat kapan aja, mau tanya-tanya kapan aja, bisa gitu. Nah, teman-teman customer service itu pakai platform Serviam ini tadi. Hilang lagi ya? Nggak apa deh, sambil cerita ya, daripada... Sambil cerita aja, Mbak. Nih, tadi waktu di persiapan nggak lancar, tapi ada gangguan lagi sepertinya. Ya, oke. Tadi sampai mana sih? Oh ya, Serviam dan Soraya. Serviam dan Soraya, oke. Kita ada sekitar 150.000 incoming chat tiap minggu gitu, jadi banyak banget, lumayan. Jadinya dan ini kita juga ngembangin kecerdasan buatan yang
buat membantu teman-teman customer service untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sista. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan umum kayak ongkir berapa sih ke mana gitu, kota mana gitu. Nah, padahal kan ongkir kita kan gratis kemana aja gitu. Jadi ya hal-hal yang general-general seperti ini kita udah bisa kayak bikin default answer-nya. Jadi teman-teman customer service udah nggak perlu ngetik ulang gitu. Terus lanjut ke setelah Servium dan Soraya kita juga ngembangin conversational commerce. Ini masih MVP. Conversational commerce ini kita bisa melayani pembelian lewat chat nih. Jadi kita bisa bayangin kayak e-commerce yang biasanya ada website berdiri sendiri itu kita masukin ke dalam chat. Jadi kita bisa melakukan pembelian di dalam chat, kita bisa browsing barang-barang, terus kita bisa pilih barang yang mau kita mau, masukin ke keranjang gitu. Terus nanti kita bisa beli dari platform chat di aplikasi chat gitu. Kalau untuk sekarang sih kita bisa nanya-nanya lewat inbox di Facebook. Itu udah bisa kalau mau coba. Tapi baru terbatas nampilin beberapa produk aja di dalam chat itu. Tapi kedepannya kita juga mengarah ke bisa melakukan pembelian di dalam aplikasi chat. Oke, terus selanjutnya kita juga bikin teknologi image recognition. Jadi kita melihat kecenderungan teman-teman sista-sista yang belanja di Selstock itu karena mungkin masih ragu menggunakan website, seringkali mereka kayak dari gambar-gambarnya itu mereka save gitu kan. Terus habis itu mereka langsung buka chat, langsung kirim gambar itu ke chat gitu, terus nanya-nanya, sis kalau baju yang kayak gini ada nggak gitu. Kalau yang baju yang ini masih ada nggak warna ini gitu. Jadi mereka nggak nyebutin nama bajunya, langsung ngirim gambarnya gitu. Nah, karena ada kebutuhan yang seperti ini, kita juga mengembangkan image recognition. Jadi nanti teman-teman customer service bisa masukin ke engine image recognition, terus nanti bisa keluar similar product suggestion seperti itu. Nah ini rencananya juga mau ditaruh di customer facing juga di website atau di aplikasi. Tapi masih ya dalam pengembangan banyak banget. Oke. Slide-nya 2 di bawahnya, Vic. Oke. Nah, terus nah, kita kan gimana ya, mengembangkan banyak teknologi nih. Nah, tapi seringkali kalau misalnya kita nggak pernah ngetes atau ngobrol ke user langsung, kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya user itu ngerti apa enggak sih dalam menggunakan teknologi yang kita bikin gitu. Karena selalu mental model gitu, apa yang dibayangin desainer sama developer itu bakalan beda sama apa yang dibayangkan oleh user. Nah, itu makanya kita juga mencoba menerapkan human-centered design, di mana kita juga selalu berusaha memahami kebutuhan user, memahami kebiasaan dan pemahaman user. Jadi setiap kita membuat ide atau buat desain gitu, kita harus selalu validate ide atau desainnya itu ke user. Kita tanya ke mereka apa yang mereka pikirkan melihat desain seperti ini. Mereka tahu nggak habis ini mau ngeklik apa. Terus mereka tahu nggak kalau cara belinya harus ngeklik yang mana gitu, terus selanjutnya gimana dan seterusnya. Nah, terus kita juga sering melakukan evaluasi penggunaan teknologi gitu. Jadi ada yang customer facing atau kayak website dan app itu kita evaluasi, kita datengin sista-sista ke kantor, kita ngobrol sama mereka. Atau juga kalau yang internal nanti biasanya ngobrol-ngobrol sama teman-teman customer service misalnya, mereka bisa nggak ngoperasiin teknologi yang kita bikin gitu. Jadi selalu kita harus validate semua yang kita bikin gitu ke user langsung. Nah itu kalau untuk yang seperti ini biasanya human centered design itu ada beberapa metodologi yang kita jalanin. Mungkin yang paling sering itu usability testing. Jadi kita minta user langsung untuk berinteraksi sama sistem kita atau prototype kita. Terus kita kayak punya
task-task atau tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Terus nanti kita lihat mereka bisa nyelesain ini apa enggak, berapa lama mereka bisa menyelesaikan tugas itu. Terus ada juga yang namanya in-depth interview, itu biasanya kita lebih banyak ngobrol aja, ngobrol langsung, nggak berinteraksi dengan sistem langsung. Biasanya kayak kita mau memahami kebutuhan user itu sendiri, mungkin kebiasaannya juga atau apa gitu, banyak kita ngobrolnya. Terus ada juga seringkali kita bikin focus group discussion, phone call interview juga. Nah terus yang terakhir kalau misalnya kita udah mau punya desain nih untuk diimplement, biasanya nggak langsung roll ke 100% orang gitu. Kita biasanya melakukan A/B testing. A/B testing ini biasanya digunakan untuk ngetes gitu, apakah desain yang kita buat ini efektif atau enggak. Jadi misalnya kita punya desain A dibandingin desain B. Nah, itu kita lihat mungkin berapa orang sih yang dari desain A itu bisa lanjut ke shopping cart, berapa dari desain B yang bisa lanjut ke shopping cart. Nah, terus itu kita buat sebagai argumen untuk kita memilih desain yang mana gitu. Nah, itu sebenarnya aku kasih salah satu contoh A/B testing. Turun satu lagi, Vic. Oke, enggak. Ya. Validasi. Nah, iya, itu kita punya 2 grafik gini ya. Itu ternyata yang sebelah kiri itu click through rate-nya itu lebih tinggi daripada yang sebelah kanan gitu. Nah, ini untuk memvalidasi kita mau pakai desain yang mana. Salah satu contoh aja sih. Oke, selanjutnya. Nah, untuk proses desain sendiri kita sebagai startup itu kita cara kerjanya itu benar-benar fast moving gitu. Kita banyak yang dikerjain, resource-nya mungkin nggak terlalu banyak dibandingin yang lain gitu. Jadi biasanya kan harusnya mengikuti dari siklus ini nih. Jadi kita dari ide, terus di build, terus di launch, baru learn lagi gitu. Tapi pada kenyataannya seringkali kita dari ide pun udah langsung harus learn. Apa sih nanti keuntungannya dari ide ini gitu. Terus efeknya, impactnya dari ide ini seperti apa gitu. Dan seringkali biasanya kalau designers itu kerjanya di yang garis yang biru itu, jadi dari idea ke learn gitu. Nanti baru ketika masuk ke build atau launch, ini kita bareng-bareng sama teman-teman developer gitu, karena kita benar-benar fast moving gitu. Oke, untuk next. Nah, terus apa aja sih tantangannya untuk menerapkan UX design yang human centered design gitu di startup. Tadi udah saya ceritain, kita benar-benar fast moving, fast execution, dan mungkin kadang-kadang riset itu kan takes time ya kadang-kadang. Jadi kita benar-benar kalau mau riset itu pilih yang kira-kira cepat aja sih. Jadi nggak yang harus berlama-lama untuk riset atau interview gitu, karena kita juga buru-buru untuk deploy gitu. Nah, terus tantangannya selanjutnya juga kita di Salesforce sendiri kita timnya distributed, jadi kita ada di 4 kota di Indonesia, ada di Jakarta, ada Jogja, Bali, Bandung. Terus kita punya kantor juga di California sama Singapura. Terus kita juga banyak team members kita yang kerja dari luar negeri juga. Jadi kita benar-benar kerjanya distributed, pisah-pisah gitu. Jadi harus selalu bisa maintain komunikasi seperti itu. Nah, ini mungkin slide terakhir aku yang mungkin belum muncul ya di tempatku sih muncul sih. Oh iya. Kayaknya udah normal sih, Mbak. Udah. Oh ya, oke. Ya, semoga. Yang terakhir tantangan itu ternyata kita masih banyak PR ya
untuk literasi teknologi informasi sendiri. Ternyata kita sering menemukan masih ada sista-sista itu yang nggak ngerti apa itu email. Jadi waktu itu kita masukin di placeholder ketika mau registrasi user itu kita masukin someone@example.com atau apa ya, nama sista @salesstock.id gitu kan. Nah harapannya mereka masukin emailnya mereka sendirian gitu. Tapi ternyata yang sista lakukan itu masih ada yang mereka tiba-tiba nulis aja nama mereka @salesstock.id. Nah ini apa ya, cukup mengejutkan buat kita. Ternyata masih banyak yang nggak ngerti apa itu email dan mungkin nggak punya email juga gitu. Nah terus tim kita juga pernah dulu jalan-jalan ke Jambi, terus ngobrol-ngobrol sama sista-sista di sana. Itu masih ada sista yang nggak tahu apa sih password gitu. Aku nggak tahu gimana sih cara mau register, mau login itu gimana. Aku nggak tahu apa itu password. Jadi ini benar-benar kayak literasi teknologi informasi itu masih banyak yang bisa kita tingkatkan gitu. Nah, apalagi literasi e-commerce. Nah, ini mungkin juga PR yang sangat gede. Jadi masih banyak sista-sista yang masih ragu, nggak bisa, nggak berani, bahkan nggak mau atau nggak mau tahu untuk beli, melakukan pembelian gitu lewat website. Jadi mungkin masih banyak yang pengennya dilayani langsung gitu lewat chat, atau ya lewat chat itu sendiri. Kayaknya langsung ngomong ke orang itu kayak mereka lebih percaya gitu daripada ngomong ke sistem gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang share-sharean saya sore hari ini. Oke, saya kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mohon maaf tadi kalau teman-teman yang ngikutin webinar ini, mengalami beberapa gangguan. Tadi udah emang sempat hilang slide-nya, tapi udah nongol lagi. Harusnya udah nongol terus. Oke, terima kasih banget buat Mbak Alfi ini tadi sharing yang menarik. Yang sepertinya masih ada ya gap ya, seperti ada gap gitu ya Mbak ya dari teknologi sama manusia. Wah, Mbak Alfinya mana nih, suaranya hilang juga. Halo, aku mute tadi. Oke, ya terima kasih. Terus yang tadi aku wrap up sedikit tentang yang di-sharing sama Mbak Alfi. Jadi karena ada gap antara pemahaman user sama teknologi yang ada sekarang itu tadi dijembatani dengan research, terus desain proses yang Mbak Alfi ya tadi ya, dari sisi desain. Oke. Iya, benar banget. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, gimana Mbak Alfi bisa menjembatani antara manusia dengan komputer dari sisi user experience, mungkin bisa ditanyakan aja. Terus sekarang aku lanjutin dengan pembicara kedua yang bakal sharing tema HCI dan UX juga. Teknologi yang ada sekarang itu teknologi yang ada sekarang. Aku bacain CV-nya dulu bentar ya Mas ya. Yep. Oke. Keluarga. Cara kedua ini adalah Mas Adi Wicaksono. Mas Adi Wicaksono ini adalah seorang UI UX designer dan researcher yang sekarang sedang menjalani studi PhD di University of Birmingham di field-nya Human and Computer Interaction, ya Mas Adi ya? Iya. Terus beliau juga MSc di Human Computer Interaction juga di Universitas yang sama, di Universitas Birmingham. Sebelumnya Mas Adi ini lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta di
Informatics Engineering Education tahun 2014. Punya pengalaman di sebagai UI UX designer di beberapa project dan startup. Juga Mas Adi ini PK berapa ya Mas Adi ya? PK 17 17. Ya? Oke. 17. PK 17. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Mas Adi untuk sharing apa yang ingin dibagi tentang HCI itu sih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Selamat pagi waktu Birmingham dan selamat sore waktu Indonesia ya, karena di sini masih pagi walaupun jam 11. Oke. Dari topik yang menarik dari Mbak Alfi, banyak ngomongin gimana nerapin user experience di salah satu perusahaan yang usernya banyak banget gitu. Dan banyak penggunanya yang masih belum akrab dengan teknologi. Yang mana itu adalah gambaran orang-orang Indonesia, kayak sebagian besar masih banyak yang belum mengenal apa itu website, macam-macam lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang gimana sih mendesain teknologi informasi yang baik agar bisa digunakan oleh semua generasi, dari yang muda sampai yang tua. Saya akan mulai dari satu permasalahan yang mungkin sering kita temui ya. Ini adalah salah satu website untuk penyetaraan ijazah punya Dikti. Kelihatan nggak slide-nya? Di tempat saya sih kelihatan. Mungkin saya cek lagi di slide-nya hilang lagi. Ada yang apa sih namanya? Ada yang hilang, slide-nya hilang lagi. Sebentar. Mungkin sambil cerita dulu aja Mas Adi, aku sambil benerin kenapa slide-nya hilang lagi. Penuh misteri. Jadi di Indonesia ini kan lagi banyak digembor-gemborkan tentang e-government lah, semua online, lapor pajak online, sertifikasi guru online, bahkan ujian nasional pun online. Hanya saja sebagian besar permasalahan dari sistem informasi yang saat ini mulai digembor-gemborkan oleh pemerintah itu sebagian besar belum bersahabat dengan penggunanya. Dalam artian masih susah digunakan gitu, kayak coba tanyain ke adik-adik kalian yang ikut ujian nasional, atau bapak ibu guru yang kemarin ikut sertifikasi online, atau kemarin kita yang lapor SPT online gitu, kayak gampang nggak sih menggunakan sistem mereka itu? Pasti sebagian besar akan ngejawab kayak ribet banget nih, nggak tahu yang diklik yang mana. Terus kayak misal lagi dipakai gitu, ini tiba-tiba error, nggak bisa ngeblank, kayak macam-macam lah masalahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pengembangan sistem informasi di Indonesia itu saat ini masih dititik beratkan pada fitur. Jadi kayak fitur-fitur apa aja sih yang bagusnya ditambahin, atau fitur-fitur apa aja yang bagusnya dimasukin di website ini. Padahal sistem informasi yang baik itu adalah sistem yang berorientasi pada pengguna, bukan pada fitur. Dalam artian adalah semua keputusan itu berdasarkan pada kebutuhan penggunanya. Mulai dari awal proses desain, proses pengembangan, sampai uji coba, dan akhirnya sistemnya live dan digunakan banyak orang, itu seharusnya orientasinya pada pengguna. Sama kayak yang diutarakan Mbak Alfi tadi, ada istilah namanya human centered design. Jadi desain itu orientasinya ke pengguna, bukan ke fitur-fiturnya. Dengan demikian,
sistem tersebut bakal lebih mudah digunakan oleh pengguna. Nah, yang dimaksud pengguna ini siapa aja sih sebenarnya? Banyak, jadi kayak tergantung sistemnya. Pengguna sistem kan dari yang kalau misal kita bikin sistem buat anak sekolah, yang remaja, atau mungkin yang di usia-usia produktif kayak 16 sampai 24 tahun. Orang-orang ini mungkin udah akrab dengan teknologi, dengan sosial media, website segala macam. Tapi untuk beberapa user atau beberapa pengguna yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak itu nggak semuanya paham teknologi. Kayak misalnya sama yang kayak dibilang Mbak Alfi tadi, bahkan email aja nggak tahu, password aja nggak tahu. Sementara mostly sistem di Indonesia itu mensyaratkan kita harus login dengan email, password, kayak gitu-gitu. Apalagi user-user yang udah mungkin kayak bapak-bapak yang udah agak tua gitu kan nggak akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang baik itu harus berorientasi pada pengguna. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang tips-tips pengembangan sistem informasi yang berorientasi pengguna. Ada salah satu bahan menarik yang saya temukan, dan ini saya ambil dari tim yang namanya Government Digital Service di UK, di Inggris. Jadi di Inggris ini mereka memiliki satu tim namanya Government Digital Service. Kerjaannya adalah mereka mengembangkan sistem layanan publik yang sifatnya digital. Jadi kayak mereka bikin website, mereka bikin mobile app, macam-macam. Pokoknya semua layanan publik yang sifatnya digital. Di Indonesia bedanya, sistem layanan publik itu biasanya ditenderkan. Nah, karena ditenderkan, kadang-kadang nggak ada validasi kualitas segala macam, dan itu menimbulkan apa ya, kayak pas dipakai sistemnya ternyata nggak sesuai kebutuhan atau sistemnya error kayak gitu-gitu. Karena emang biasanya nggak ada kayak pengujian kualitas gitu, kayak testing, usability testing, macam-macam. Nah, DDS ini mereka memiliki yang namanya design principles. Ada 10 design principles yang mereka aplikasikan ketika mereka mengembangkan layanan publik yang sifatnya digital. Dan prinsipal ini atau panduan ini bisa membantu kita buat ngedesain sistem yang lebih bersahabat, yang lebih gampang digunakan oleh pengguna. Well, itu enggak ya? Gimana Mas? Slide-nya muncul ya? Slide-nya Testing, usability testing, macam-macam. Nah, DDS ini mereka memiliki yang namanya enggak ya, masih nggak muncul. iya masih nggak muncul slide-nya. Mau dilanjut atau nunggu slide-nya keluar? Sambil dilanjut aja Mas. Saya juga nggak ngerti kenapa tadi bisa terus hilang lagi. Magic memang Microsoft. Oke, saya lanjutin aja ya. Dari ke-10 desain principle itu, yang pertama adalah with needs atau mulai dari kebutuhan. Sama kayak yang dibilang Mbak Alfi tadi, kayak semua decision atau semua keputusan dalam desain, dalam pengembangan apa misalnya mau nambah fitur itu harus orientasinya ke pengguna. Nah, salah satu cara mengetahui kebutuhan pengguna adalah melakukan riset. Riset ini banyak macamnya. Bisa dengan misalnya kita melakukan survei ke orang-orang. Jadi misalnya pemerintah nih mau bikin sistem ujian online buat anak-anak SMP atau SMA. Di awal harusnya mereka melakukan minimal survei ke beberapa orang, ya, sampling gitu. Apa sih kira-kira ekspektasi mereka terhadap sistem ujian online ini?
kesulitan-kesulitan apa yang bakal dihadapi. Pada kenyataannya enggak gitu, kayak mereka bikin sistem ya bikin aja, pas mau dipakai ini tombol submit-nya yang mana, ini formnya apa gitu, kayak bingung gitu. Iya, iya. Oleh karena itu, ada satu hal paling fundamental bahwa ketika kita mau ngembangin sistem itu mulai dari kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pengguna, bukan kebutuhan dari si yang membuat sistem. Kalau masih pakai sistem yang sekarang, dibikin tender atau apa, bahkan kadang perusahaan tendernya juga nggak ngerti gitu ya mau pakai siapa. Makanya ada mismatch ketika sistemnya udah jadi, dipakai orang, ujung-ujungnya bingung. Saya pernah bantu suatu kampus gitu ngembangin sistem buat layanan akademik, karena layanan akademik yang lama itu udah teknologinya outdated dan ketika musim KRS biasanya down. Akhirnya kita bikin ulang dari awal, build dari awal. Cuman dulu ketemulah permasalahannya bahwa sistem yang dibikin itu kurang berorientasi pada pengguna. Lebih berorientasi kepada kepentingan si kampus itu sendiri, kayak pengen apa namanya, datanya gini gitu. Padahal kan dari sisi kita sebagai mahasiswa kan biar KRS-nya gampang kayak gimana, kita pengen ngecek nilai gampang seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi langkah pertama untuk mendesain sistem yang bisa dipahami pengguna itu adalah dengan memulai menanyakan ke penggunanya, kayak bisa dengan ngasih survei, wawancara, macam-macam. Sementara yang poin kedua adalah do less. Susah juga, kayak tadi malam mau menerjemahkan prinsip ini ke dalam bahasa Indonesia, tapi kayaknya ada esensi yang hilang kalau misalnya langsung diterjemahkan. Nah, yang prinsip kedua ini adalah do less. Dalam artian ketika kita bikin sesuatu, usahakan apa yang kita bikin itu reusable gitu. Misal, kita bikin satu website nih tentang isinya adalah data-data sekolah di Indonesia. Gimana caranya agar data ini itu bisa digunakan oleh sistem yang lain gitu dalam pemerintahan. Misalnya pemerintah punya sistem database sekolah. Yang kedua, pemerintah bikin sistem buat lelang, misalnya nih, kayak pengadaan barang di sekolah. Seharusnya ketika mereka punya sistem yang seksi gitu, kayak sistem yang mau dibangun ini bisa mereferensikan di sistem yang lama, kayak dia bisa menggunakan data yang sebelumnya ada gitu, kayak nggak bikin lagi. Kayak kasus misalnya kemarin data ini ya, IKTP elektronik itu kan sebenarnya kalau pemerintah punya sistem yang namanya IKTP kan otomatis mereka punya dong data seluruh warga negara Indonesia. Ketika mereka mau bikin sistem baru lagi, harusnya mereka bikin sistem itu on top of that gitu, kayak misalnya ini ada BPJS, tapi kok datanya mismatch sama data IKTP, itu kan nggak make sense. Makanya sebisa mungkin data yang ada itu atau informasi yang ada itu reusable atau bisa digunakan di tempat lain. Makanya do less itu, jangan bikin data lagi. Kalau misalnya misal ada data EKTP, data BPJS, data orang sekolah, itu nanti bakal ada mismatch data. Ya, biasanya terjadi pas masa-masa ini pemilihan umum gitu, pemilu, kayak DPT-nya kok nggak pas, nggak sama gitu kan, kok bisa gitu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, design with data. Sama seperti yang disampaikan Mbak Alfi tadi, bahwa semua keputusan dari mulai desain, kemudian udah mulai pengembangan nih sistemnya, pengujian, semuanya harus berbasiskan dengan data. Kayak misalnya nih, mau nambahin fitur baru, kayak nambahin banner atau nambahin tombol. Kira-kira banyak nggak sih orang yang bakal menggunakan fitur baru tersebut? Nah, satu caranya adalah menggunakan data. Jadi misalnya kita melakukan pengujian dengan ya ability testing, misalnya kayak ngundang beberapa sampel orang buat nyoba, bingung nggak sih pakai sistem ini,
yang berhasil berapa, yang gagal berapa. Nah, dari situ nanti bisa ambil keputusan kayak, oh, fitur ini ternyata emang bermanfaat, emang banyak digunakan, atau oh, fitur ini ternyata kayaknya nggak user friendly deh, kayaknya susah digunakan karena banyak yang fail. Kayak gitu-gitu. Makanya semua keputusan itu kalau bisa berbasiskan dengan data. Nah, ini bisa dilakukan dengan misalnya memasang perangkat-perangkat analitik gitu, kayak misal integrasi dengan Google Analytics di webnya atau integrasi dengan macam-macam lah analitik. Jadi kita bisa tahu misal yang berkunjung ke sistemnya itu berapa orang, dari mana aja, mereka menghabiskan waktu berapa lama, itu terus kayak yang diklik. Nah, dari situ nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem yang selanjutnya. Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah do the hard work to make it simple. Nah, ini biasanya yang kontradiktif dengan pemerintahan di Indonesia. Kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa dibikin sulit? Kalau ada sesuatu yang sulit, kenapa dibikin gampang? Jangan dibalik ya. Jadi kayak kebalik gitu. Padahal prinsip yang seharusnya adalah bikin sesuatu itu menjadi lebih gampang. Nah, cara bikin gampangnya ini yang butuh hard work yang ribet biasanya. Bukan malah apanya cari yang gampang, tapi pas dipakai jadi sulit. Itu kan jadi nggak make sense. Ini yang apa namanya mungkin belum banyak diimplementasikan ya di Indonesia, karena alasannya biasanya sederhana, kayak nggak mau ribet gitu. Ini kejadian sih, saya ke KBRI mengurus perpanjangan paspor. Sebenarnya KBRI sudah punya sistem yang itu kayak ngisi di form online, kayaknya ngisi formulir gitu, data-data segala macam. Tapi pada kenyataannya setelah ngisi data yang online itu, saya diminta lagi ngisi formulir di kertas, which is itu kayak 2 kali kerja gitu. Nah, padahal disuruh ngisi di ini ya, online. Kalau yang datang itu mungkin 1, 2, 3 orang sih nggak masalah ya. Tapi pada waktu itu karena hari Jumat, mendekati Jumatan, yang datang mungkin lebih dari 10 orang. Bisa dibayangkan dong gimana ribetnya antrian itu, kayak it doesn't make sense gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang gampang, kenapa sih dibikin sulit? Kalau misalnya mereka isi data online kan mereka udah punya record data di situ yang itu bisa digunakan dan nggak perlu ngisi yang formulir di kertas lagi. Itu situ kayak 2 kali kerja. Nggak paperless. Semacam kayak kadang nggak ngerti kenapa di Indonesia ini banyak sesuatu yang gampang tapi dibikin susah. Oleh karena itu biasanya kalau di sini itu sebagai pengembang sistem itu harus benar-benar mikir keras nih, gimana sih menyederhanakan proses-proses ini biar tidak terlalu banyak ngisi form, biar tidak terlalu banyak proses yang harus dilalui, biar tidak terlalu banyak klik sana sini untuk meminimalisir error. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah lakukan iterasi. Iterasi itu artinya adalah kayak peningkatan-peningkatan. Misalnya kita udah launch nih, sistem ujian online, launch versi 1 gitu kayak. Dari situ nanti ada ini kan, kayak tadi berdasarkan data, dari data itu kan nanti bisa kelihatan apa yang kurang, yang banyak diakses. Terus orang-orang sih biasanya banyak masalah di mana, kayak gitu-gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa melakukan iterasi ataupun perbaikan. Jadi untuk versi yang kedepannya itu bakal dibikin seperti apa. Nah, iterasi ini harusnya berkelanjut dan continue. Bukan misalnya bikin sistem A, udah ditinggal gitu aja. Itu yang banyak terjadi kalau misalnya kita pakai sistem tender. Tender di Indonesia buat sistem informasi itu biasanya project sekali lepas. Kayak misalnya kita bikin website, profil apalah, kementerian apa, dibikin websitenya udah jadi, habis itu nggak ada yang maintenance. Pas buka websitenya,
5 tahun kemudian beritanya masih yang 5 tahun yang lalu karena nggak ada yang maintenance di situ. Oleh karena itu penting banget ketika kita ngembangin sistem itu melakukan iterasi atau perbaikan-perbaikan untuk sistemnya biar sistemnya makin gampang, makin lebih baik lagi dan makin mudah untuk digunakan. Iterasi itu sendiri juga hanya bisa dilakukan kalau misalnya kita memang punya tim yang ngurusin sistem itu gitu, kayak di sini ada yang namanya DDS, kalau di US ada US Digital Service kayak gitu-gitu. Nah, harusnya di Indonesia ini mulai dikembangkan konsep-konsep yang ke sana gitu. Jadi pemerintah itu punya tim sendiri yang ngurusin sistem informasi yang buat ngurusin layanan publik ini. Poin yang selanjutnya adalah this is for everyone gitu, kayak sistem itu yang make orang banyak. Orang banyak itu karakternya bisa macam-macam. Ada yang udah familiar dengan teknologi, ada yang bahkan password sama email aja nggak tahu apa itu. Nah, oleh karena itu ya pertimbangan kayak gini tuh harus menjadi jadi pertimbangan gitu ketika kita bikin sistem. Kita harus mikir sekali dua kali apakah fitur ini emang bakal digunakan sih sama orang. Misal ada website yang nyediain ini kayak yang tadi saya kasih contoh ya, penyetaraan ijazah. Di penyetaraan ijazah itu kalau nggak salah kita kayak perlu ngisi form banyak banget gitu. Nah, permasalahannya adalah orang kadang udah males gitu ketika melihat banyak form. Nah, yang harus dilakukan itu adalah kayak dipikirkan lagi gitu loh, apakah emang form ini tuh penting, apakah form ini tuh harus ada, apakah fitur-fitur ini tuh harus ada sih. Kalau emang nggak perlu ada ya dilangin aja gitu, kayak nggak perlu ngisi sesuatu yang emang itu kayak secondary gitu, nggak yang primer. Selain itu kita juga perlu memikirkan kalau misalnya kita ngedesain sistem ya mau dipakai buat ibu guru, bapak guru yang mau ujian sertifikasi online. Karena sistemnya dikembangkan oleh bapak ibu guru yang mungkin belum terlalu sefamiliar dengan anak-anak remaja gitu terhadap teknologi. Maka desain yang dibikin atau sistem yang dibikin itu juga harus disesuaikan. Misalnya bikin formnya jangan terlalu kecil yang orang-orang sampai harus melihat 5 cm dari layar monitor. Bikin yang gede, tombolnya yang gede, jadi orang tahu gitu, ini tombol, ini form. Jadi orang nggak salah klik. Kayak gitu-gitu. Termasuk desain buat karena di Indonesia ini kan banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada orang yang akses internetnya mungkin gampang kayak di Pulau Jawa, atau ada orang-orang yang susah gitu akses internetnya ya di pulau-pulau terluar. Nah, kalau bikin website janganlah kebanyakan pakai animasi kayak flash, itu orang nunggu 3 menit cuman buat nunggu websitenya kebuka. It doesn't make sense gitu loh, kayak orang ngakses website itu mau mencari informasi bukan mau melihat animasi gitu, kayak kadang masih belum dipikirkan soal priorities, koneksi segala macam. Kayak gitu-gitu. Poin yang selanjutnya adalah understand konteks. Pahami konteksnya. Konteks ini bisa berbagai macam, kayak yang saya bilang tadi. Ada orang-orang yang sudah akrab dengan teknologi. Sementara ada sebagian lain yang masih kayak punya keterbatasan akses terhadap teknologi, which is harus dicari nih jalan tengahnya, kayak gimana bikin sistem itu yang mudah diakses oleh semua orang. Misalnya mau bikin sistem tentang contoh ujian online. Ujian online itu kan sebenarnya kita butuh komputer buat akses internet, kemudian buat akses soal-soalnya. Sayangnya nggak semua daerah di Indonesia itu
punya akses yang semudah itu gitu buat jangankan komputer jangankan internet, kayak kadang komputer aja masih belum tentu ada. Makanya bikin sistemnya itu yang yang sederhana gitu, jangan bikin sesuatu yang rumit, yang itu misalnya mau klik submit soal aja kayak butuh 1, 2, 3 menit buat submit. Apa yang akan terjadi kalau misalnya tiba-tiba pas submit internetnya disconnect kayak gitu-gitu. Makanya benar-benar harus memahami konteks. Dalam artian konteksnya itu ya orang yang mau pakai itu tinggal di mana, mereka pakai media apa. Kalau misalnya mau bikin sistem yang bakal diakses orang dengan menggunakan mobile phone, ya bikin desainnya yang mobile friendly gitu. Jangan sampai orang buka websitenya pakai handphone harus scroll kanan, scroll kiri, atas, bawah. Nggak taunya pas lagi nyekrol salah pencet tombol. Kan itu nggak sesuai dengan kebutuhan awalnya. Kayak gitu-gitu. Yang selanjutnya adalah yang ke-8. Ini build digital services, not website. Yang namanya layanan publik itu fungsinya adalah membantu orang-orang, membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan apa yang dia dicari gitu. Kayak misalnya saya mau menggunakan SPT online, ya itu membantu saya buat melaporkan SPT secara online gitu, yang nggak perlu datang ke kantor pajak. Yang kalau misalnya sekarang kayak misalnya lagi di luar negeri gitu bisa membantu orang buat akses itu. Sementara kalau website itu cenderung ke informasi, jadi dia isinya hanya informasi yang memberikan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, digital services atau layanan publik yang sifatnya digital itu dia lebih kompleks. Jadi kita harus benar-benar memahami alurnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Bukan hanya di situ memasang informasi, ngasih tombol, ngasih form, orang isi udah beres. Tapi enggak, kayak kita harus benar-benar memikirkan flow yang seharusnya terjadi. Kalau misalnya kayak kita bikin sistem buat ini ya, pajak gitu, kayak kita harus memikirkan gimana sih mekanisme orang lapor pajak itu, form apa yang harus diisi, prosesnya seperti apa. Dan ibaratkan sistem itu adalah kayak kita melakukannya di dunia nyata, tapi itu dibawa ke sistem. Jadi kita bisa paham di situ flow-nya seperti apa, kayak kita yang harus diklik apa. Kayak kemarin pas mau lapor SPT itu masih bingung gitu, ada banyak sekali kayak ini PPh pasal berapa gitu, dan nggak ada di situ penjelasan detailnya. Sementara kan kalau misalnya kita datang ke kantor pajak mungkin bisa nanya-nanya ya, kayak ini dilaporin seperti apa, kasih penjelasan. Seharusnya di websitenya itu juga ada penjelasan singkatnya. Jadi orang bisa tahu, bisa sekedar kayak paham lah emang ini yang SPT yang dilaporin ini bener, kayak gitu-gitu. Jadi tidak hanya membuat sebuah website, tapi juga membuat sebuah layanan digital gitu yang sifatnya komprehensif, yang sifatnya ya itu nge-cover semuanya. Nah, poin yang selanjutnya yang biasanya dilewatkan itu adalah be consistent. Be consistent ini maksudnya seperti apa sih? Layanan digital pemerintah itu kan banyak banget ya. Kayak kita mau ngurus paspor online sendiri, kita mau bayar pajak atau lapor SPT sendiri, kita mau ujian online sendiri. Ada banyak sekali macamnya. Sayangnya, semua sistem itu biasanya desainnya beda-beda semua gitu, kayak dari satu website ke website lain. Kayak kita butuh waktu buat mempelajari fitur-fiturnya, mempelajari ini menunya di sini, tombolnya di sini, formnya di sini. Itu nggak efektif kalau misalnya ingin membuat layanan digital yang holistik itu tadi. Kayak orang bakal butuh waktu buat mempelajari itu, dan learning curve-nya itu kayak ya it takes time. Sementara di sini pemerintah sudah mulai memikirkan bagaimana membuat layanan publik yang itu tersentral gitu. Semua ada di situ, semua bisa dicari dengan mudah.
Kalau kalian coba akses di gov.uk, di halaman pertama, itu semua informasi layanan publik dari pemerintah di UK, di Inggris, bisa dilihat di situ. Mulai dari mengurus misalnya kelahiran, kematian, pernikahan, gimana ngurus SIM, gimana ngurus sekolah, visa, imigrasi, paspor, segala macam. Itu langsung tampil di halaman pertama dan tulisannya gede-gede gitu, kayak mau cari informasi tentang misalnya ngurus akte nih gimana nih, kayak tinggal klik di situ. Dan informasinya dari satu halaman ke halaman lain itu dibikin konsisten dari sisi layout segala macam. Jadi orang bisa mengikuti informasinya itu dengan mudah. Analoginya adalah kayak kita baca informasi di buku. Di buku ini ketika kita buka awal di daftar isi itu kelihatan dari halaman pertama sampai halaman terakhir nih. Misalnya kita mau nyari tentang bab apa gitu, bab ketiga, itu halaman berapa. Jadi orang bisa langsung akses ke halaman itu. Jadi dia nggak perlu banyak waktu buat sekedar mencari ini harus ke halaman berapa, halaman ke berapa. Which is itu banyak kejadian gitu, kayak kita misalnya buka mau penyetaraan ijazah gitu. Yang muncul langsung, wah tulisan merah, ini apaan? Ada Merq yang scroll gitu, kayak orang fokusnya nggak ke informasinya, tapi ke sesuatu yang menurut saya nggak begitu penting ya, kayak scroll itu pasti akan ngedistract informasi. Harusnya di situ muncul lah langsung tek yang harus diklik pertama yang mana, kayak gitu-gitu, sehingga informasi yang tersampaikan atau layanan yang dibuat itu benar-benar bisa termanfaatkan dengan maksimal oleh si penggunanya tanpa dia harus banyak menghabiskan waktu mempelajari sistemnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah be open. Buka semua aksesnya gitu, kayak bikin open government, open public. Di Indonesia sekarang sudah mulai menginisiasi namanya data.id, itu portal data yang isinya banyak sekali data di situ. Hanya saja sepertinya belum up to date dan datanya masih banyak yang lama. Harusnya inisiasi-inisiasi seperti ini lebih banyak digalakan gitu di Indonesia, sehingga semuanya akses informasi itu lebih terbuka. Kayak 2 tahun lalu saya pernah mempelajari gimana sistem e-procurement atau lelang proyek di Indonesia. Dan yang saya temukan adalah sistem lelang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu beda-beda itu, kayak mereka punya sistem lelang sendiri-sendiri. Yang mana itu kayak mengurangi transparansi data, mengurangi akses data. Sekarang kalau misalnya kita, ini pemerintah mau cari nih kayak ada berapa proyek lelang yang sekarang berjalan gitu di Indonesia. Mereka harus ngumpulin data dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, yang mana itu datanya nggak jadi satu gitu, kayak bisa mismatch. Kalau mereka punya satu sistem yang terpusat, misalnya e-procurement yang satu gitu, tersentralisasi, akses datanya bakal lebih mudah. Dan ketika akses data itu lebih mudah, kalau misalnya kita mau ngembangin layanan yang lain, itu juga lebih mudah. Kayak poin yang kedua tadi, kayak kita bikin sesuatu yang reusable gitu, misalnya mau bikin layanan baru tentang sistem pemantauan lelang gitu, kayak dia bisa ngambil data dari sistem yang sebelumnya itu udah ada. Jadi bukan sesuatu yang kayak didesain sendiri-sendiri, berdiri sendiri, tapi sesuatu yang memang itu tersentralisasi dan saling terkoneksi. Dan orang bakal lebih mudah gitu. Kayak misal kita bikin sesuatu yang open gitu ya, kayak pemerintah mulai mengopenkan, kayak misalnya desain, mereka punya desain prinsipal yang harus dikerjakan gitu, kayak orang juga bisa ikut berkontribusi di situ, misalnya kayak ngasih ide apa, ngasih masukan ini sih seharusnya kayak gini-gini, muncul diskusi yang itu konstruktif buat ngembangin sistem yang emang user friendly gitu, yang emang mudah digunakan buat semua orang. Kalau sekarang jarang gitu, kayak bikin sistem ya udah, kayak kita paling komplain aja kalau misalnya sistemnya crash di Twitter atau di Facebook, apaan sih ini susah dipakai, error dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah harusnya pemerintah mulai memperhatikan, kayak misalnya orang-orang komplain gitu, apa sih yang bikin mereka komplain, kayak itu bisa jadi bahan masukan lah buat mereka. Dan yang terakhir
Udah sih, jadi itu ada 10 poin desain prinsipal yang mungkin bisa diterapkan kalau misalnya kita atau pemerintah atau kita mau berkontribusi ke pemerintah untuk bantu membuat layanan publik yang aksesibel, yang mudah diakses oleh orang, yang apa ya, bisa dipakai mulai dari remaja, mulai dari yang masih sekolah sampai yang bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi kayak bikin sistem yang bisa diakses oleh semua generasi, dari generasi muda sampai yang generasi tua. Oke, sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan di sesi ini ataupun nanti ada yang mau tanya-tanya setelah sesi webinar ini selesai, bisa kontak melalui email di hello@adiwi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik nih pembahasan dari Mbak Alfi sama Mas Adi. Ada beberapa pertanyaan nih yang masuk mungkin. Sebenarnya yang dibahas kan tadi kan yang satu bahas user experience, satu user yang dibahas HCI. Tapi mungkin itu saling mengisi ya. Kalau mungkin yang belum familiar sama istilah HCI atau UX mungkin akan bingung seperti dua hal yang berbeda. Cuman sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Mbak Alfi, ini ada pertanyaan khusus Mbak Alfi nih. Iya. Menurut Mbak Alfi, berdasarkan penjelasan Mbak Alfi, sebenarnya apa sih kualifikasi dari UX researcher itu? Ini dari Evri Yanti. UX researcher, oke. Basically mungkin aku cerita dikit tentang biasanya komposisi tim di UX itu kayak apa ya. Biasanya kita ada UX designer, ada visual designer, ada UX researcher, kadang-kadang ada interaction designer juga. Kalau UX researcher sendiri biasanya tugasnya dia ngumpulin data. Kita waktu sebelum bikin satu sistem gitu, kita gather data sebenarnya usernya itu siapa sih, terus kita lihat kebutuhannya apa, terus ketika sudah mulai development kita mulai bikin ide. Nah, kita juga perlu validate dari ide-ide yang kita punya. Nah, si UX researcher ini tugasnya melakukan testing gitu dan melihat apa sih feedback dari user gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa kualifikasinya, sebenarnya kalau UX researcher sendiri kalau dari background pendidikan sebenarnya macam-macam. Kadang-kadang ada yang dari psikologi, ada yang dari product design, ada yang dari IT atau visual design juga ada. Yang penting kita kayak punya skill untuk melakukan riset. Biasanya kita riset ada sifatnya kualitatif sama kuantitatif. Terus pokoknya kita bisa menaruh user itu sebagai center of our work gitu. Jadi kita taruh user itu yang pertama gitu. Jadi kita sambil mengembangkan itu sambil berpikir user itu bakalan bisa tahu ini nggak sih, bisa ngerti ini nggak sih gitu. Jadi terus mungkin sebenarnya kalau di startup yang sifatnya teknologi gitu yang mengembangkan IT, kita juga lebih prefer seseorang yang ngerti software development life cycle gitu. Jadi proses bikin software itu kayak apa sih gitu. Mungkin kalau di tempat lain yang produknya bukan digital produk gitu, mungkin kualifikasi user researcher-nya mungkin bisa beda gitu. Gitu. Jadi kualifikasi yang paling penting orangnya pengertian gitu Mbak ya. Benar banget. Iya, biasanya kalau jalan sama anak-anak UX designer researcher, orangnya gampang ngerti kalau diajak ngobrol. Waduh. Orangnya pengertian ya, soalnya peduli sama. Iya, soalnya psikologi gitu kan. Iya, tapi hati-hati, kita suka nanya-nanya macam-macam panjang gitu. Kalau ditanya-tanya nggak selesai-selesai. Iya, dan kalau ngobrol kita nggak lupa waktu. Intinya pengertian dan kepo gitu ya. Yoi. Oke, jadi itu untuk Evri Yanti kualifikasi UX researcher kurang lebih mau memahami user terus memahami produk yang sedang dikerjakan intinya ya.
yang kurang lebih gitu ya Mbak Alfi ya. Mhm. Oke, ini ada pertanyaan, kayaknya anonimus nggak mau kasih nama, agak panjang. Yang mau jawab mungkin nanti bisa ini. Bagaimana memastikan bahwa teknologi itu memang dibuat untuk mudah digunakan dan memuaskan, eh, sekaligus fungsional. Kadang waktu pengembangan kita terlalu sering fokus sama sistemnya itu sendiri, bisa bisa tidaknya sebuah fitur dikembangkan instead of user-centered design yang tadi disebutkan. Ah, Gimana memastikan bahwa teknologi memang dibuat untuk mudah dan memuaskan ketika digunakan, sekaligus fungsional. Ini mungkin ada yang ingin Mbak Alfi atau Mas Adi mungkin? Itu Oke. basically yang diomongin Mas Adi dalam talknya sih, monggo Mas Iya Adi. Ya tadi, Iya. ya. Jadi karena saya latar belakangnya juga developer sebelumnya, jadi banyak ngembangin sistem juga. Rata-rata mindset developer itu yang pertama dipikirkan adalah, ih ini fiturnya kayaknya seru nih, ini ada mainan baru nih, kalau dipasang kayaknya menarik. Nah, itulah yang sebenarnya harus mulai nggak kita ubah sih, kayak kita sesuaikan gitu, kayak kita ngembangin produk itu yang mau pakai siapa sih? Ibaratnya kita mau desain suatu website, kita mau bikin satu website itu yang mau pakai siapa. Nah, mindset itu yang harus mulai kita tanamkan ketika kita mengembangkan sesuatu gitu, kayak kita harus benar-benar paham yang mau pakai ini siapa, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu orientasinya ke penggunanya, jadi bukan ke fiturnya ini menarik apa enggak. Dan bagaimana memastikan bahwa teknologi itu memang dibuat untuk mudah atau memuaskan untuk digunakan oleh manusia sekaligus fungsional, artinya adalah selalu libatkan si pengguna ketika kita proses development. Misalnya kita bikin satu prototipe, undang yang mau pakai itu, kayak misalnya kita tanya jawab, sama kayak ini bilang Mbak Alfi tadi, misalnya usability testing, mereka suruh nyobain kira-kira gimana pendapat mereka. Nah, feedback dari mereka ini yang kemudian kita analisa, kemudian kita olah untuk selanjutnya jadi bahan pertimbangan kita, decision making, ambil keputusan di program kita. Misalnya kita mau nambah fitur A, tapi feedbacknya kayaknya nggak terlalu menarik, ya udah kita nggak jadi pakai, kayak gitu-gitu. Jadi emang selama proses pengembangan itu harus melibatkan si pengguna. Sebagai gambaran di sini di UK, ketika pemerintah di sini atau si GDS tadi, Government Digital Service-nya itu mau launch nih fitur baru, mereka paling nggak butuh waktu 6 bulan hanya untuk sekedar testing, mulai dari alpha, beta, segala macam, usability testing, macam-macam. Jadi at least ada waktu 6 bulan buat pengujian, sehingga sistem itu benar-benar siap untuk launch public. Di Indonesia mostly, karena kita dari zaman nenek moyang sudah mengenal sistem Bandung Bondowoso, dia sistem malam dipikir jadi sih, setelah dipakai seminggu ternyata webnya down, kayak gitu-gitu. Jadi emang harus ada timeline yang baik dan harus melibatkan pengguna dalam proses pengembangannya, kayak gitu. Oke, kok jadi yang saya tangkap untuk bisa melibatkan atau memahami pengguna itu memang seharusnya planningnya dan timeline-nya itu ini sudah terplanning Iya. dengan baik ya. Okay. Planning itu nggak selesai sampai sistemnya jadi, tapi dari sistemnya jadi itu harus ada pengujian. Oke. Ini ada pertanyaan yang muncul, mungkin bukan yang lama, tapi saya bacain pertama karena ada yang nge-like. Sepertinya ini yang pengen tahu, nggak cuma satu orang. Apa sih beda HCI dan UX dari Anon? Oke. Apa sih beda HCI sama UX? Mbak Alfi atau aku nih? Boleh deh, apa ya? Mbak Alfi mungkin. Kalau menurut aku, mungkin nanti Mas Adi bisa nambahin. Kalau menurut aku sih UX itu apa ya? Lebih luas sih cakupannya daripada HCI. Jadi kalau UX itu benar-benar pengalaman pengguna dan itu bisa melibatkan hal-hal yang bersifatnya digital. Kita touch point-nya itu ke produk digital gitu, atau mungkin di luar
hal-hal yang sifatnya digital gitu. Jadi kalau UX sendiri domain ilmunya itu bisa berangkat dari product design atau industrial design seperti itu, dan termasuk HCI juga. Dan UX itu dia sifatnya pengalaman dari awal sampai akhir, dari pengalaman misalnya kalau di Salesforce sendiri gimana sih orang search Salesforce, terus abis itu buka websitenya, terus misalnya beli, abis itu sampai menerima barang, terus kalau misalnya dia punya komplain gitu, mereka gampang nggak sih untuk mencari bantuan gitu. Nah itu termasuk scope-scope yang ada di UX. Nah kalau human computer interaction sendiri itu sebenarnya kalau yang aku pahamin, dia lebih area riset dari computer science, dan ini spesifik ke produk yang sifatnya digital. Jadi harus ada komputernya di situ dan ada interaksi dengan manusia. Kayak gitu sih. Mau ditambahin, Mas? Iya. Jadi kayak gitu. UX itu sifatnya general dan biasanya umum gitu, kayak lebih ke pengalaman penggunanya. Biasanya nih kalau dalam karir UX ini sangat dekat istilahnya dengan UI atau user interface. Kadang orang bingung UX apa, UI apa. Analogi sederhananya, kalau misal kita punya sepatu nih, UX itu lebih ke gimana sih sepatunya kalau dipakai nyaman nggak buat jalan, teksturnya gimana, apakah bikin kaki sakit atau enggak. Kalau UI itu lebih ke tampilannya, desainnya kayak gimana, colorway-nya kayak gimana. Sementara kalau HCI itu emang dia fokusnya atau areanya adalah ke teknologi dan manusia. Namanya dia interaksi manusia komputer. Jadi bagaimana orang berinteraksi dengan komputer. Kalau bedanya antara HCI sama UX itu lebih ke fokus yang dipelajarinya. Kayak HCI itu lebih banyak ke kayak misalnya psikologi, teori, kayak gitu-gitu. Kayak riset saya yang sekarang itu lebih banyak ke HCI-nya karena mempelajari bagaimana teknologi itu bisa mengubah kebiasaan orang. Jadi yang dipelajari antara psikologi dan teknologi. Sementara UX itu lebih ke kayak perasaan gitu, kayak gimana sih pengalaman pengguna ketika menggunakan produk kayak gitu-gitu. Oke. Mau nambahin dikit lagi, kalau HCI sendiri itu kalau di risetnya computer science itu juga nggak terbatas teknologi yang kita lihat di dalam screen gitu, karena kita kan sekarang mungkin eranya tuh udah mulai kayak Internet of Things gitu, terus di mana teknologinya itu udah kayak nggak kelihatan, udah nggak di dalam screen lagi gitu. Jadi kalau human computer interaction juga mungkin risetnya tuh lebih ke arah komputer-komputer yang udah mulai nggak kelihatan nih. Nah terus gimana sih user itu berinteraksi dengan komputer gitu. Itu lebih arahnya ke riset sih gitu. Oke. Jadi kalau diambilnya saya tangkap tadi UX itu lebih luas, jadi kayak hampir semua bidang disentuh oleh UX ya. Kalau HCI sendiri itu fokus memang di komputer dan manusianya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, yang approach seperti apa yang seharusnya dilakukan dan dijaga untuk membuat teknologi yang user friendly. Jadi udah dijawab. Pertanyaan berikutnya, ada nggak sih proses standar atau UX design proses untuk digital product ini yang standar secara internasional dari YP siapapun itu? Ada nggak sih proses standar yang ada secara internasional? ISO-nya mungkin? Coba jawab ya. Ya, silakan Mbak Alfi. Standar proses
Sebenarnya kalau metodologi yang dipakai di UX sendiri itu banyak dan kita tergantung kebutuhan kita juga di dalam tim UX-nya kita butuh uh, proses tuh yang kayak apa gitu. Jadi ketika kita mau riset itu kita pilih-pilih juga metodologinya apa yang mau kita pakai, apa outcome-nya itu mau seperti apa gitu. Nanti kita pilih-pilih sendiri gitu. Nah kalau proses desainnya sebenarnya banyak, kayaknya banyak ya. Tapi beberapa yang paling umum itu contohnya kayak Google Design Sprint. Tadi yang bagan yang aku kasih lihat itu, kalau tadi kelihatan di slide, itu sebenarnya diadopsi dari Google Design Sprint. Jadi proses Google Design Sprint itu sekitar seminggu. Seminggu itu ada kayak 5 tahapan. Jadi mulai dari idea, terus build, launch, habis itu kita learning dari insights-nya, terus kita iterate lagi, kita ngeliat evaluasi yang udah kita bikin. Itu sih. Ada yang lain nggak ya? Kalau in general sih yang formal itu ada ISO 9241. Itu yang buat HCI. Jadi dia nge-cover kayak sisi ergonomiknya. Hanya saja biasanya di startup atau organisasi yang sifatnya itu fast pace atau kita build banyak, biasanya udah ngeblur gitu loh prosesnya. Kayak sekarang ada istilahnya namanya Lean UX atau Agile UX. Dan biasanya prosesnya disimplifikasi gitu. Jadi kayak kalau kita ngaplikasikan misalnya ISO di perusahaan startup, itu akan makan banyak banget waktu cuman buat validasi segala macam testing. Makanya biasanya startup atau perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu mengimplementasikan namanya Agile atau Lean UX. Dan itu prosesnya lebih simpel sama seperti yang disampaikan Mbak Alfi tadi. Kayak kita build test kayak gitu. Oke. Jadi masih ini ya, intinya bukan ini. Pada umumnya masih mencari-cari jati diri ya yang bisa digunakan. Iya, karena disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kalau misalnya, ya. Beda user, beda keinginan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari nggak ada namanya juga. Apakah UX designer lebih baik memiliki skill visual designing? Mungkin Mas Adi ya yang lebih bisa jelasin. Jadi mungkin Mas Adi bisa bantu jawab. Skill visual designing buat seorang UX designer itu nggak wajib ya. Saya bilang nggak wajib, itu optional. Tapi akan lebih baik kalau punya skill visual designing. Karena pada kenyataannya sekarang, kalau misalnya ingin berkarir di bidang teknologi, khususnya di bidang UI atau UX, researcher, designer, biasanya role-nya akan mulai ngeblur gitu. Kayak UX designer itu lebih fokusnya kayak misalnya wawancara pengguna, usability testing, ngumpulin data. Tapi kalau misalnya dia bisa visual designing, itu akan menjadi poin plus. Karena kayak misalnya kalian bisa ngevalidasi ide kalian. Misalnya kita habis wawancara, menemukan ABCD ini. Itu bisa kalian aplikasikan dengan misalnya kalian bikin prototipe desainnya. Walaupun itu mungkin hanya sekedar wireframe atau yang masih low-fi prototype. Kalau jawabannya lebih baik memiliki visual desainnya, iya, lebih baik punya skill di visual design. Walaupun itu sebenarnya nggak wajib punya. Kayak gitu. Oke. Emang lebih baik punya, cuman bukan skill wajib gitu ya Mas Adi ya. Iya, buat UX designer. Berarti mau nambahin tentang hal ini? Enggak, setuju. Jadi emang role UX itu kadang-kadang ngeblur sih. Gitu. Oke. Jadi researcher kadang-kadang ngedesain juga, terus langsung biar apa ya? Kalau di startup itu memang kita cepat sih, jadi langsung kalau misalnya ada ide bikin aja, terus langsung dites gitu. Oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih, di Indonesia sendiri, apa sudah banyak posisi kerja sebagai UX designer atau UX researcher? Soalnya kayaknya posisi ini penting banget dalam software house, tapi banyakkan lowongan kerjanya di programmer. Gimana nih, Mbak Alfi atau mungkin Mbak Alfi dulu kali ya?
Beberapa waktu lalu kalau nggak salah ada ini survei profesi UX di Indonesia. Emang sih masih kebanyakan yang membuka lowongan untuk UX designer atau researcher itu masih perusahaan yang berorientasi ke teknologi dan rata-rata mereka masih startup gitu. Belum banyak UX role itu yang kayak di big companies gitu, perusahaan-perusahaan besar. Banyak di Kalau startup ya memang ya. Terus kalau kenapa banyak sebenarnya penting sebenarnya penting di software house juga. Ya itu tergantung kayak mereka si software house-nya itu menyadari nggak sih pentingnya UX itu untuk pengembangan mereka itu sih. Oke. Kalau Mas Adi gimana Mas? Kayaknya Ya, di Indonesia sebenarnya baru mulai orang sadar tentang pentingnya posisi UX designer atau researcher ini. Karena sebenarnya role mereka itu penting banget karena mereka adalah penjembatan antara tim engineering atau yang ngurusin teknis dengan tim marketing sama bisnis. Jadi biasanya seorang UX designer atau UX researcher itu bakal banyak ngobrol sama orang engineering sama orang di sisi bisnisnya. Kayak mereka menjadi penjembatan gitu loh. Di sisi bisnis mereka butuh ABCD, di sisi engineering mereka ABCD. Mereka yang jadi penengah antara keduanya itu. Kalau yang saya lihat sih role-nya seperti itu dan memang itu penting banget. akhirnya kembali ke kebutuhan, bukan kebutuhannya, mungkin kesadaran dari software house itu sendiri sih sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya penting, cuman karena memang field-nya mungkin masih baru dan baru dikenal juga di Indonesia, jadi mungkin kebanyakan memang masih yang berfokus di produk digital yang punya role ini di perusahaannya, mungkin begitu ya. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan mungkin dari fansnya Mas Adi nih. Kenapa Mas Adi mengubah mazhab dari developer ke HCI? Nggak ngubah sih Hashtagnya sebenarnya. nggak dibaca sekalian. Hashtag pertanyaan dari developer galau. Hashtag mikir pindah mazhab juga. Nggak pindah juga soalnya sekarang juga walaupun saya risetnya di HCI banyak juga involve coding. Kayak saya mungkin cerita singkat ya tentang apa yang saya kerjakan di sini selama 5 bulan. Jadi selama 5 bulan ini saya mengerjakan eksperimen. Itu eksperimennya harus develop aplikasi dulu dan di situ emang dituntut buat bikin aplikasi, kemudian nanti tes aplikasinya, eksperimen, analisis, nulis paper dan lain sebagainya. Nah, pengalaman jadi developer dulu itu dan sampai sekarang masih jadi developer sih. Jadi kayak pengalaman jadi developer itu banyak membantu kita. Nah, kenapa saya pengen ke FCI? Karena saya pengen melihat sistem itu secara lebih luas. Mindset seorang developer itu biasanya softwarenya jalan, nggak ada bug, nggak ada bug, dan nggak ada error, udah beres gitu. Nah, padahal ada banyak problem di situ yang kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lebih jauh, lebih luas, itu bakal kelihatan. Kayak misalnya nih, orang yang mau pakai aplikasi atau website kita itu kayak gimana, mereka gampang nggak. Jadi kenapa dulu saya memutuskan untuk ngambil HCI, karena saya ingin memahami sesuatu sistem itu secara lebih keseluruhan, secara lebih kayak melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Sehingga ketika kita ngembangin sistem, itu benar-benar dari yang mulai perencanaan, pengembangan, sampai nanti pengujian dan sistemnya akhirnya dipakai itu bisa memahami seluruh konsep itu. Dan di SEL lebih banyak belajar tentang psikologi. Ini biasanya yang sering diabaikan, terutama orang-orang yang mungkin kayak saya dulu waktu masih sering kerjanya coding gitu ya, yang penting programnya jalan. Pas programnya dilihat sama orang lain, bingung. Kayak ngerti programnya cuman saya sendiri. Kayak gitu-gitu. Jadi ke bidang SEA ini bikin saya lebih punya empati, simpati ketika ngembangin sistem. Kayak bikin program yang itu emang mudah dibaca dan lain sebagainya.
Kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih Mas Adi. Eh, Pertanyaannya udah habis. Jadi mungkin udah saatnya ditutup juga kali ini diskusi webinar kali ini nih. Eh, dari diskusi ini tadi sebenarnya yang bisa mungkin kita ambil bersama memang sisi manusia atau sisi pengguna dari teknologi ini eh, ya memang sangat penting, cuman masih banyak yang belum paham atau belum menyadari pentingnya keberadaan ini dan masih belum tahu bagaimana cara memasukkan field human apa ya field user experience atau user user manusianya ini ke dalam development teknologi. Dari sharing tadi sebenarnya ya banyak sekali hal menarik yang dia di share sama Mbak Alfi sama Mas Adi. Tadi juga diceritain desain proses dari Mbak Alfi dalam melakukan risetnya untuk memahami user dalam menggunakan teknologi. Menarik sekali Mbak Alfi, terima kasih. Juga Mas Adi yang mungkin juga tadi banyak juga berbicara tentang sisi teknis, lebih ke sisi development juga ya Mas Adi ya. Gimana caranya memasukkan cycle manusia itu sendiri. Oke, kayaknya udah bisa ditutup. Jadi webinar ini masih bakal ada di seri-seri selanjutnya. Mungkin kita akan ketemu lagi di bulan Oktober. Nanti temanya apa? Teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa mengajukan request atau ingin mengajukan diri sebagai pembicara di sesi webinar selanjutnya. Bisa kontak ke webinar@matagaruda.org. Lalu mohon maaf juga tadi di awal-awal ada technical issues yang mungkin seharusnya tidak jadi. Ya mohon maaf atas ketidaknyamannya itu. Nanti Mbak Alfi ini udah nge-share slide share-nya untuk topik yang tadi. Terus kayaknya ada Mas Adi langsung dapatkan fans, ada yang minta ngobrol via Japri nih. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di sesi webinar Mata Garuda selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Alfi sama Mas Adi udah meluangkan waktunya hampir 2 jam ini. Terima kasih. Makasih banyak. Oke, saya tutup ya. Selamat siang Mas Adi dan selamat petang Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.